karena kita bersyukur ini kebanyakan di tingkat yang paling bawah, bersyukur karena materi yang sifatnya sementara, seperti itu. Karena ketika kita belajar ilmu ketuhanan, artinya kita sudah bersama Tuhan. Lalu kenapa kita gentar menghadapi kehidupan ini? Kan tidak ada alasan sebetulnya. Kita bersama Tuhan. Ibarat anak kecil ini, nah, ya, berjalan lawan orang tuanya sama kuitannya, dijaminkah kada? Pasti dijamin. Seperti itu kita juga, kalau kita belum merasakan kehadiran Tuhan di setiap keluar masuknya napas kita, akhirnya nanti kita ketakutan menghadapi hidup. Galau, nggak karu-karuan, nggak punya tujuan kehidupan. Pian ini sama Tuhan gentar kah kada? Yang punya dunia, yang punya akhirat. Kalau gentar artinya pian harus rajin belajar lagi. Pian harus sering merasakan Tuhan melalui napas pian. Ya, jalannya lewat rasa merasakan kerasulan yang ada di dalam diri kita. Yang dikatakan rasul ialah rasa yang nyatanya, napas yang menjadi ruh itu yang sering harus kita rasakan. Karena yang kita rasakan kenikmatan jasad ini yang sering kita rasakan. Kita lupa menghubungkan rasa ke dalam kerasulan yang ada di setiap tubuh manusia. Nah, itu yang membuat kita perasaan jauh daripada Tuhan. Lalu berdoanya nangis-nangis. Tuhan maha mendengar, kalau Tuhan maha mengetahui. Ibaratnya Tuhan sudah puncak ibadah itu ialah penyaksian terhadap kenyataan kehadiran Tuhan melalui kenyataan diri kita. Itu puncaknya ibadah. Karena apa? Ketika pian sholat 5 waktu rajinnya, nauzubillah, 70 tahun pian rajin sholat, kada pernah ketinggalan jamaah, tapi pian kada menyaksikan keberadaan Tuhan yang hadir di diri pian. Sia-sia pian. Bujur kada dapat apa-apa. Pian sholatnya kada bisa menyaksikan Tuhan. Allah. Yang akbar itu yang mana? Yang menyatakan Allah maha besar itu yang mana? Artinya yang maha besar itu loh, yang dikatakan ruh yang mendirikan jasad. Pian bisa sholat karena Allah. Tanpa Allah pian kada bisa sholat. Artinya pian ini sebelum meninggal sudah disolatkan. Kenapa pian kada sadar-sadar, kada cinta-cintanya lawan Tuhan itu nah. Tuhan selalu dilupakan terus. Setiap hari disolatkan, artinya kita ini mengandung sifat jenazah. Kenapa pian nih hidup nih nah bermacam-macam gaya itu nah. Bermacam-macam begayaan tuh nah, merasa hidup. Nyatanya kada kawak pian ini bergerak tanpa napas. Coba bang, kalau pian mau bukti, tutup nah hidung tuh nak sama mulut. Nah, kada lama dibungkus ya. Nah, loh, ini ilmu nyata, ilmu mengenal Tuhan itu harus dinyatakan. Nyatanya Tuhan lawan pian beserta pian. Kenapa pian ragu? Kenapa pian takut? Karena pian belum kenal. Nah, di majelis ini pian dikenalkan supaya pian ini nah hidup ini nah tenang, damai, nyaman. Artinya apa?
pian itu kan terus bersama Tuhan, pian dibersamai Tuhan. Tapi kenapa hidup pian berantakan? Karena pian kada pernah ingat lawan Tuhan, maka Tuhan juga kada ingat lawan pian. Hati pian itu gelap, kadap. Hati itu kalau kadap artinya hati ini kada ada cinta lawan tuh, maka pian kada diperhatikan, dibiarkan hidup. Sembarangmu aja dah. Ibarat Tuhan nih kita dilihat bukan manusia. Kita hidup di dunia tanpa mencintai Tuhan. Nih ulun kasih tahu lah, pian ini kalau kada cinta lawan Tuhan, pian ini hidup nih kayak bangkai yang berjalan. Mohon maaf aja lah, pian ini kalau kada mencintai Tuhan, pian hidup seperti hewan. Pian kalau kada cinta Tuhan, pian nih hidup seperti hantu itu hantu begetayangan tuh kesana kemari. Apa galap, kadap hatinya, ada cinta-cintanya. Orang kalau tidak cinta Tuhan, hatinya dipenuhi penyakit. Namanya penyakit hati. Penyakit hati itu artinya apa? Melihat tetangga beli kulkas, meriang badan. Tetangga depan rumah itu beli sepeda baru panas dingin badan. Orang yang tidak cinta dengan Tuhan mudah sakit hati. Kita baik sangka lawan orang, kita baik sama orang, menolong orang, tapi kita dibalas dengan jahat, sakit hati ulun. Jangan kayak itu. Menolong orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Artinya apa? Ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan itu janji Tuhan. Siapa yang berbuat baik, maka berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jangan mengharap kepada manusia. Yang ikhlas, belajar ikhlas itu. Artinya ketika kita menolong, tidak ada rasa untuk dibalas, biar Tuhan aja. Pian kan lawan Tuhan. Seperti itu maksud ulun. Jadi jangan dusta setiap hari. Pian ini KTP aja Islam ibaratnya. Malu lawan Tuhan kita ini Kita belajar di sini, belajar ilmu khususnya mengenal diri, dikatakan tasawuf, dikatakan makrifat. Artinya ketika kita menuju ke situ, kita harus cinta dulu lawan Tuhan. Artinya cinta, tahapan pertama, kalau kada kenal maka tidak sah, maka kenali diri. Kayak itu. Cinta pian ini kayak apa setiap hari? Bujur gak pian cinta Tuhan? Orang cinta Tuhan itu dia akan mengosongkan hatinya selain daripada Tuhan. Kita belajar ilmu ketuhanan yang kayak gini kenapa ya? Ulun ini belajar di sini sudah bertahun-tahun ibaratnya, kada sampai-sampai ini kenapa ya, Guru? Jawabannya di sini. Karena kita belum benar-benar mencintai Tuhan. Artinya kenapa dikatakan belum benar-benar mencintai Tuhan? Hati kita masih penuh dengan gambaran dunia. Penuh hati ini. Hati ini kan tidak boleh diisi apapun selain Tuhan. Maka hati ini tanpa kita zikirkan sudah berzikir. Setiap denyut inyak itu berzikir Allah, Allah, Allah. Kenapa kita isi dunia? Artinya kita kada cinta lawan Tuhan. Disitulah akar penyebab kita kada sampai pada Tuhan. Maka ya perlu kita renungkan bersama. Selama ini kita beragama, selama ini kita 5 waktu ning kayak apa hati kita? Kayak apa hati kita? Betul kan kita cinta dunia? Tilik dulu hati kita. Ada yang kita cintai melebihi Tuhan. Khususnya orang yang
terkadang orang yang baru pacaran itu kan rela berkorban demi cintaku padamu. Ya kan seperti itu. Nah, mau tidur teringat wajahmu jarna ini. Nah kayak itu kita ini kalau mau pulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara husnul khotimah. Kayak apa? Pian ini sudah terkenang-kenang Tuhan itu nah. Pian ini nyaman bujur, mengharap bujur, bertemu lawan Tuhannya, berharap bujur pian ini kalau sudah betul pian ini cinta lawan Tuhan. Kalau masih takut berpulang ke rahmatullah, berarti pian ini harus rajin belajar lagi. Kayak apa pian ini mau berpulang ke rahmatullah kok ketakutan? Ini kayak apa ceritanya? Maka pian katanya cinta. Orang kalau cinta kayak apa? Pian kangen kah kada? Kangen kah kada? Belum tanya. Contohnya yang kayak gini nah, pian ini begawi merantau lama, adakah pian ini rasa kangen lawan keluarga? Ada. Nah itu lawan keluarga. Lawan Tuhan kayak apa? Pian ini kan merantau di dunia, tapi pian salah paham. Pian anggap dunia ini rumah pian yang kekal abadi, lalu pian mati-matian cari dunia ini mati-matian sampai apa? Lupa ibadah, lupa Tuhan. Artinya pian lupa. Pian ini merantau aja, kena pulang pian nih. Pak, tidak selamanya expired atau terbatas umur kita ini nak. Pian ini percayakah, kada percayakah? Nyatanya pian dibatasi. Junjungan Nabi besar kita aja dibatasi umurnya. Pian kalau kada mempersiapkan bekal pulang kampung, pian yang sakit. Pian ini nah kalau belum kenal Tuhan, pian pulang ini nah kaku pian nih badan, terbelalak-belalak, sakaratul mautnya sakit, suul kada kenal, takut lawan Tuhan. Nah, cuman kalau pian kenal Tuhan, pian ini mau pulang nyaman. Orang mau pulang tuh nanggap apa tuh habsian. Adakah kada? Belum ada ya, nanti ulun nanggapi. Jadi jangan takut berpulang ke rahmatullah, nyamannya tiada tersurat, nyaman bujur bang. Pian merasai itu nah. Makanya di sini diajarkan amalannya nang kayak apa guru. Ini amalan para wali. Pian merasai napas pian aja. Nih luar mas. Rasai aja. Kena nah nanti malam. Rasai aja. Kada usah diatur-atur napas tuh. Kayak apa guru? Kayak apa aja. Pian baring kah, duduk kah, berjalan kah, masak kah, mandi kah. Rasai. Artinya pian terhubung dengan Tuhan melalui zatnya. Zatnya itu zahir melalui napas, nyatanya bisa kita rasai. Nah, disitulah talinya. Tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa Rasulullah. Itu maksudnya hakikat Rasulullah itu kerasulan yang ada di setiap diri manusia. Jangan salah paham, hati-hati. Kalau junjungan Nabi besar kita itu mempunyai kepangkatan yang dikatakan kenabian. Kalau hakikat kerasulan artinya Rasul itu kan utusan. Hakikat Rasul itu nyatanya rasa. Apa yang diutus di dalam diri kita, ruh atau nyawa yang ditiupkan, tadinya berasal dari Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Kalau kada kenal Tuhan kayak apa mau kembali lawan Tuhan? Sasat pian pulang jadi hantu gentayangan. Kayak apa pian? Itulah yang dikatakan, yang ditiupkan nyawa itu tadilah dikatakan itu yang dititipkan
datangnya bersih, pulang harus jangan pian kotori dengan banyak maksiat. Nah kayak itu. Makanya banyak manusia ini ada masalah tapi hatinya itu galau. Tidak ada masalah, duit megang, makan nyaman, tapi kada terasa tenang nah hati karena pian kada terhubung dengan Tuhan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.